Oke semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6, jurusan Manajemen Agribisnis Angkatan 61. Nah, dengan saya sendiri, Gelar Abdurrahman Ramdhani, beserta rekan-rekan saya, ada Dewi Lestari, ada Tias Cahya, ada Kayla Khairunisa, dan ada juga Syakila Putri. Nah, pada video kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tentang analisis keuangan perusahaan agribisnis pada PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya Milk Industry TBK ini merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang bergerak dalam pengolahan susu dan minuman siap konsumsi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat, dan berkembang dari industri rumahan menjadi perusahaan publik yang memiliki jaringan distribusi luas di Indonesia maupun pasar internasional. Nah, PT Ultra Jaya juga dikenal sebagai pelopor penggunaan teknologi ultra high temperature atau sering kita sebut UHT dan kemasan aseptik di Indonesia. Nah, teknologi tersebut memungkinkan produk memiliki masa simpan yang lebih lama tanpa mengurangi kualitas dan kandungan gizinya. Produk yang dihasilkan perusahaan meliputi susu cair UHT, minuman teh, minuman sari buah, serta berbagai minuman kesehatan yang dipasarkan dengan berbagai merek terkenal. Nah, PT Ultra Jaya juga memiliki visi untuk menjadi perusahaan makanan dan minuman terbaik dan terpercaya yang mampu memberikan nilai tambah bagi konsumen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekitar. Nah, PT Ultra Jaya juga memiliki misi yang pertama itu menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas tinggi, aman dan bergizi, kemudian memberikan kepuasan kepada konsumen melalui inovasi produk yang berkelanjutan, kemudian menjalankan kegiatan usaha secara efisien dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, dan misi PT Ultra Jaya yang terakhir itu memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, laporan keuangan merupakan sumber informasi penting untuk menilai kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Melalui analisis laporan keuangan, dapat diketahui kemampuan perusahaan dan mengelola aset, memenuhi kewajiban, serta menghasilkan laba. PT Ultra Jaya sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia perlu menjaga kinerja keuangan yang baik agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, dilakukan analisis horizontal dan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan PT Ultra Jaya periode 2023 sampai 2025 untuk menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, probabilitas, dan aktivitas perusahaan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan analisis horizontal laporan posisi keuangan dan laba rugi PT Ultra Jaya tahun 2023 sampai tahun 2025. Analisis horizontal ini menggunakan dua metode, yaitu perubahan absolut dan presentasi tren. Perubahan absolut ini tujuannya untuk mengukur selisih nilai antara dua periode, sementara presentasi tren mengukur laju pertumbuhan relatif terhadap nilai awal. Nah, perubahan absolut ini tujuannya untuk mengetahui dampak finansial atau operasional yang sebenarnya, sedangkan presentasi tren mengetahui kecepatan dan arah tren dari waktu ke waktu. Baik, pertama, untuk total aset lancar menyusut sebesar 325 juta atau 6,26% pada tahun 2024 dan turun lagi sebesar 458 juta atau sekitar 9,41% pada tahun 2025. Tren konsisten ini menunjukkan likuiditas siap cair perusahaan terus berkurang. Selanjutnya adalah aset tetap neto. Nilai aset tetap merosot drastis 774 juta atau sekitar 23,94% pada tahun 2024 sebelum melandai turun sebesar 114 juta atau 4,65% pada tahun 2025. Penciutan ini mengindikasikan beban penyusutan mesin yang besar atau minimnya pembelian aset baru. Yang ketiga adalah total aset. Akumulasi pos lancar dan tetap membuat total aset terpangkas sebesar 8,56% pada tahun 2024. Lalu kembali terkoreksi sebesar 11,08% pada tahun 2025. Secara umum, tren negatif ini mencerminkan pengurangan skala bisnis dari sisi kepemilikan kekayaan. Berikutnya adalah liabilitas jangka pendek dan total liabilitas. Utang perusahaan sempat membengkak sekitar 10-14% pada rentang tahun 2023 sampai 2024. Namun, manajemen sukses memulihkan keuangan pada tahun 2025 dengan memangkas total liabilitas secara masif sebesar 197 juta atau 19,09%. Kemudian total ekuitas. Modal bersih berkurang sebesar 10,70% pada tahun 2024 dan kembali menurun sebesar 9,96% pada periode 2025. Meskipun hak pemilik menyusut, struktur pemodalan perusahaan dinilai tetap kuat karena nilai nominal ekuitasnya masih tinggi.
penjualan perusahaan meningkat sebesar 106 miliar 348 juta atau 1,21% dari tahun 2023 ke 2024. Namun pada tahun 2025, penjualan mengalami penurunan sebesar 571 miliar 461 juta atau 6,44% dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan pendapatan yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, persaingan usaha, atau perubahan permintaan konsumen. Lalu beban pokok penjualan atau HPP mengalami kenaikan sebesar 46 miliar 118 juta rupiah atau 0,78% dari tahun 2023 ke 2024 dan kembali meningkat sebesar 241 miliar 255 juta atau sebesar 4,12% pada tahun 2025. Peningkatan HPP ini menunjukkan adanya kenaikan biaya produksi atau biaya bahan baku yang digunakan dalam menghasilkan produk perusahaan. Laba bruto meningkat sebesar 152 miliar 466 juta atau 5,31% dari tahun 2023 ke 2024. Akan tetapi, pada tahun 2025, laba bruto menurun sebesar 330 miliar 206 juta rupiah atau sebesar 10,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya produksi tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh peningkatan penjualan, sehingga margin laba kotor perusahaan mengalami penurunan. Laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 223 miliar 544 juta atau sebesar 16,23% dari tahun 2023 ke 2024. Namun pada tahun 2025, laba tahun berjalan meningkat sebesar 32 miliar 245 juta rupiah atau sebesar 2,79% dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memperbaiki kinerja profitabilitasnya pada tahun 2025 meskipun pertumbuhan yang dicapai masih relatif terbatas. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan periode 2023 sampai 2025, dapat disimpulkan PT Ultra Jaya menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan relatif stabil. Analisis horizontal menunjukkan adanya fluktuasi pada penjualan, aset, liabilitas, dan laba. Namun perusahaan tetap mampu mempertahankan kinerja yang baik. Hasil analisis rasio keuangannya menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi, tingkat utang yang rendah, serta profitabilitas yang baik. Meskipun efektivitas penggunaan aset masih perlu ditingkatkan, secara keseluruhan PT Ultra Jaya memiliki kinerja keuangan yang kuat dan prospek usaha yang baik di masa mendatang. Saya Dewi Lestari. Pada bagian ini saya akan memaparkan hasil analisis rasio keuangan PT Ultra Jaya selama periode 2023 hingga 2025. Analisis dilakukan menggunakan 7 rasio keuangan yang mencakup aspek likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga aktivitas perusahaan. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta perkembangan kinerjanya selama 3 tahun terakhir. 7 rasio keuangan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu current ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Lalu yang kedua ada debt to asset ratio untuk mengukur presentase aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Lalu yang ketiga ada debt to equity ratio untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan modal ekuitas perusahaan. Lalu yang keempat ada gross profit margin untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan. Yang kelima ada net profit margin untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. Dan yang keenam ada return of equity untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal yang ditanamkan pemegang saham. Lalu yang terakhir yaitu total asset turnover atau TATO untuk mengukur efektivitas penggunaan total aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio pertama adalah current ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Dengan rumus current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Berdasarkan hasil perhitungan current ratio PT Ultra Jaya pada tahun 2023 sebesar 6,59 kali, kemudian turun menjadi 5,39 kali di tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 6,18 kali di tahun 2025.
di mana setiap Rp1 kewajiban ini dijamin oleh lebih dari 5 aset lancar. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, rasio ini kembali meningkat di tahun 2025 menjadi 6,18 kali. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan sangat baik dan perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya adalah debt to equity ratio atau DER, menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total modal perusahaan dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas. Nilai DER ini meningkat dari 11,27% di tahun 2023 menjadi 13,93% di tahun 2024. Kemudian kembali menurun menjadi 12,52% di tahun 2025. Meskipun mengalami fluktuasi, nilai DER ini tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan perusahaan lebih banyak berasal dari modal sendiri dibandingkan dengan utang. Dengan demikian, risiko keuangan perusahaan relatif rendah karena tingkat ketergantungan terhadap utang masih kecil. Selanjutnya, rasio solvabilitas debt to asset ratio atau DAR yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset. DAR ini meningkat dari 10,13% di tahun 2023 menjadi 12,23% di tahun 2024. Kemudian menjadi 11,12 di tahun 2025. Hal ini terjadi penurunan. Nilai DAR ini relatif menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri. Oleh karena itu, perusahaan memiliki struktur keuangan yang cukup sehat dan risiko gagal bayar yang relatif kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi rasio keuangan. Jadi, berdasarkan hasil perhitungannya, rasio keuangan selama periode tahun 2023 hingga 2025, PT Ultra Jaya ini menunjukkan kondisi keuangan yang cukup baik. Yang pertama, dari sisi likuiditas. Nilai current ratio yang berada pada kisaran 5,39 hingga 6,59 menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun tahun 2024 ini sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2025 ini kembali meningkat. Dari aspek solvabilitas, nilai debt to equity ratio dan debt to asset ratio itu tergolong rendah selama 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan itu masih dibiayai oleh modal. Debt to equity ratio itu meningkat dari 11,27% pada tahun 2023 menjadi 13,93% pada tahun 2024. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025 yaitu sebesar 12,52%. Sementara itu, untuk debt to asset ratio itu meningkat dari 10,13% menjadi 12,23%. Namun kembali menurun pada tahun 2025 yaitu sebesar 11,12%. Meskipun mengalami fluktuasi, kedua rasio tersebut tetap berada pada tingkat yang rendah, sehingga menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap utang itu relatif kecil dan risiko keuangannya itu tergolong rendah. Kemudian dilihat dari profitabilitasnya, gross profit margin atau GPM itu berada di atas 32% pada setiap tahun, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan laba kotor yang cukup tinggi dari penjualannya. Sementara itu, untuk NPM atau net profit margin mengalami penurunan dari 15,71% menjadi 13% pada tahun 2024. Kemudian kembali meningkat menjadi 14,29% pada tahun 2025. Hal yang sama juga terlihat pada ROE atau Return on Equity yang mengalami penurunan dari 16,56% pada tahun 2023 menjadi 15,54% pada tahun 2024. Kemudian meningkat menjadi 17,74% pada tahun 2024.
Namun, dari sisi aktivitasnya, nilai total asset turnover menunjukkan tren peningkatan dari 0,95 kali pada tahun 2023 itu menjadi 1,1 kali. Peningkatan ini itu menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan itu semakin baik dari tahun ke tahun.